Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah analisa proyek sistem informasi pertemuan 2 tentang manajemen proyek dan Microsoft Project 2007. Microsoft Project 2007 ini akan kita gunakan untuk menghitung proyek-proyek di dalam manajemen proyek sistem informasi. Tujuan dari pertemuan 2 yaitu memahami konsep manajemen proyek, memahami siklus manajemen proyek, memahami struktur organisasi, tim proyek, pengembangan sistem, dan yang keempat adalah memahami alat bantu untuk manajemen proyek. Definisi manajemen proyek adalah perencanaan, pemantauan, dan pengontrolan terhadap seluruh aspek yang terdapat dalam proyek, serta motivasi yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan proyek dengan waktu, biaya, kualitas, dan kinerja yang telah ditentukan. Konsep dari manajemen proyek menurut PMI atau Project Management Institute menekankan pada langkah-langkah yang diperlukan dalam menjalani proyek untuk memenuhi keinginan stakeholder, individu maupun organisasi, serta ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengelola proyek. Tujuan atau manfaat manajemen proyek yaitu 1. Efisiensi biaya, sumber daya dan waktu. Yang kedua adalah kontrol terhadap proyek lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, meminimalisasi resiko yang timbul. Yang keenam adalah koordinasi internal yang lebih baik. Yang ketujuh, meningkatkan semangat tanggung jawab serta loyalitas terhadap proyek dengan penjelasan kepada anggota tim. Proyek software dalam bahaya, yaitu para pengembang software tidak mengerti keinginan dari user, skop produk didefinisikan sangat rendah, perubahan dilakukan sangat rendah, dan teknologi yang dipilih berubah. Kebutuhan bisnis berubah, deadline tidak realistis, tim proyek kekurangan tenaga ahli, para manajer dan praktisi menghindari penugasan dari proyek. Project PS, kita lihat apa bedanya project dan program manajemen. Perbedaan skala, kemudian berhubungan dengan beberapa proyek, lebih lama dari proyek, dan definisi bervariasi. Knowledge area dari manajemen proyek yaitu kerangka kerja manajemen proyek yang tadi disebutkan, ada scope management, kemudian ada time management, kemudian ada cost management dan quality, kemudian human resource, communication, risk, dan procurement management. Ini bersatu untuk project integration management. Kemudian ditunjang dengan tools dan teknik untuk mencapai project yang sukses. Ya. Stakeholder mempunyai proyek, kemudian proyek didelegasikan ke manajer proyek. Manajemen proyek mengelola proyek tersebut. Pengelolaan proyek meliputi kegiatan yang sesuai dengan knowledge area, mulai dari scope, time, cost, quality, human resource, communication, right, dan procurement. Penerapan tools, teknik, dan metode terkait untuk memperoleh hasil yang diinginkan oleh proyek, agar proyek itu sukses. 5 PMI untuk proses grupnya, yaitu mulai dari inisiasi proyek, planning proses, executing proses, controlling, dan closing proses. Mulai dari proses inisiasi. Proses inisiasi yaitu gambaran global suatu proyek berupa definisi proyek, terdiri dari ruang lingkup, tujuan, waktu proyek, biaya proyek, dan informasi umum lainnya. Proses perencanaan, deskripsi detail dari definisi proyek yang telah dibuat, terdiri dari 9 knowledge area. Kemudian yang ketiga adalah proses pelaksanaan atau tindak lanjut dari apa yang telah dijabarkan dari perencanaan manajemen proyek.
Yang keempat adalah proses pengontrolan. Mengontrol apakah tahapan dalam pelaksanaan kegiatan proyek sudah sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perencanaan manajemen proyek yang sesuai dengan estimasi dan rencana awal, serta sudah sesuai target atau belum. Yang kelima adalah proses penutupan, akhir dari serangkaian kegiatan proyek. Menyampaikan laporan tentang hasil proyek, kemudian semua deliverable proyek sudah disampaikan, baru ke pembubaran tim. Inisiasi proyek mulai dari input yaitu deskripsi produk, perencanaan strategi, pemilihan kriteria proyek, dan informasi historis. Outputnya adalah project charter, tugas dari project manager, batasan, dan asumsi-asumsi. Untuk planning proses, yaitu merencanakan dan memelihara sebuah skema pekerjaan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis untuk mengatasi masalah. Ya, mulai dari perencanaan ruang lingkup, definisi ruang lingkup, aktivitas, durasi atau waktu, perencanaan sumber daya, estimasi biaya, perencanaan risiko, schedule development, perencanaan kualitas, komunikasi organisasi, akuisisi staff, ya, perencanaan pengadaan, pengambilan dan perencanaan, dan seterusnya. Untuk proses executing, itu adalah koordinasi orang dan sumber daya yang lain untuk melaksanakan rencana. Mulai dari kita pelaksanaan perencanaan proyek dulu, baru verifikasi ruang lingkup, baru QA atau Quality Assurance, pengembangan tim, distribusi informasi, pengumpulan pemilihan vendor, dan administrasi. Untuk controlling, yaitu pengawasan. Ya, tujuannya adalah pengawasan dan pengukuran peningkatan dan pengambilan tindakan korektif bila diperlukan. Pengawasan seluruh perubahan, pengusahaan terhadap lingkungan, jadwal, biaya, kualitas, laporan kinerja, dan pengawasan respon terhadap resiko. Siklus hidup manajemen proyek yaitu aktivitas siklus hidup silang, yaitu aktivitas manajemen proyek mengoverlap semua fase-fase pengembangan sistem. Aktivitas manajemen proyek sama dengan fungsi-fungsi manajemen klasik, yaitu pelingkupan, perencanaan, perkiraan, penjadwalan, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, dan penutupan. Siklus hidup manajemen proyek. Ini yang tadi sudah dijelaskan, ini adalah gambarannya, ya. Bisa diperhatikan untuk siklus manajemen proyek. Kemudian struktur organisasi tim, mulai dari fungsional, yaitu merupakan bentuk hierarki di mana setiap karyawan memiliki satu pemimpin yang jelas. Staf di grup berdasarkan spesialisasi seperti produksi, marketing, engineering, dan accounting. Kemudian ada struktur organisasi projecterized, yaitu anggota tim biasanya dialokasikan. Sebagian besar sumber daya organisasi terlibat dalam proyek dan manajemen proyek memiliki andil yang besar dalam tanggung jawab dan wewenangnya. Struktur organisasi tim. Ya, tadi fungsional, manager, functional manager ada di lini tengah seperti ini. Kemudian ada chief executing, ya. Kemudian si function manager ini membawahi beberapa staff, ya, sesuai dengan site-nya masing-masing. Sama, ini untuk project organizing. Kemudian struktur pelaksanaan project mulai dari head of the project atau pimpinan project, kemudian project manager memanage sumber daya, ya, kemudian chief engineering menangani masalah-masalah teknis, dan group leader atau functional struktur. Tugas dan tanggung jawab manajer project menurut PM. Satu, mendefinisikan dan membatasi project dengan benar. Yang kedua adalah mengidentifikasi dan memilih sumber daya proyek, SDM, dan material. Yang tiga, memimpin tim proyek pada setiap fase proyek. Yang keempat adalah mengestimasi dan membuat anggaran proyek.
Yang kelima, mengidentifikasi dan mengelola semua isu dan risiko pada sebuah proyek. Yang keenam adalah membuat atau memanage perencanaan proyek. Dan yang ketujuh adalah mengelola semua perubahan yang terjadi pada proyek. Yang kedelapan adalah meyakinkan semua penugasan dan delivery proyek tetap pada jalurnya dan tidak melebihi biaya yang telah ditetapkan. Yang kesembilan adalah mengidentifikasi politik organisasi dan memerankannya dengan baik. Yang ke-10, mengelola berkas proyek dan dokumentasi terkait. Yang ke-11 adalah mengkomunikasikan dan memaintain kemajuan proyek melalui rapat dan pelaporan. Keahlian manajemen proyek yang harus dimiliki, yang pertama adalah kepemimpinan, ya. Kemudian dia juga bisa berkomunikasi. Manajer proyek juga bisa memecahkan masalah, kemudian bisa menulis apa saja yang terjadi di lapangan, membuat presentasi, menjalani tim, kemudian bisa bersikap profesionalisme, dan kemampuan yang handal untuk mengatur, karena dia seorang manajer. Kemudian mempunyai pengetahuan tentang manajemen proyek. Microsoft Project 2007 adalah alat bantu yang digunakan untuk manajemen proyek. Ya, terdiri dari beberapa versi, salah satunya adalah Microsoft Project 2007. Ya, versi ini memiliki fitur yang lebih lengkap dibanding dengan versi sebelumnya. Ini tampilan dari Microsoft Project 2007. Di sini ada task name-nya. Kemudian ada duration atau waktu. Kemudian ada start dan ada finish. Istilah dalam Microsoft Project 2007, task. Task itu adalah jenis pekerjaan dalam suatu proyek. Ada yang bersifat global, bahkan sampai rincian pekerjaan yang bersifat detail. Duration atau jangka waktu untuk lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya menit, jam, hari, minggu, bulan, dan seterusnya. Start, suatu nilai yang menyatakan tanggal atau awal dimulainya suatu proyek, dan finish adalah suatu nilai yang menyatakan tanggal akhir atau selesai dari proyek tertentu. Untuk start plus duration, yaitu adalah finish. Kemudian ada istilah lain yaitu predecessor. Predecessor itu hubungan keterkaitan antara pekerjaan suatu dengan pekerjaan lainnya. Resource yaitu sumber daya baik personil atau non personil, misalnya apa, material dan lain-lain. Kemudian ada cost atau biaya untuk menyelesaikan suatu proyek, ya. Ada biaya tetap, biaya variabel, itu dapat dihitung per jam, harian, mingguan, bulanan maupun borongan. Kemudian ada Gantt chart atau grafik yang ditampilkan dalam bentuk batang, mempresentasikan pekerjaan task, keterkaitan antara durasi. Tracking, yaitu suatu bentuk perencanaan atau peninjauan antara hasil kerja yang dilakukan di lapangan dengan rencana awal suatu proyek, sehingga bisa dibandingkan rencana dasar dengan kenyataan di lapangan. Milestone, suatu bentuk penanda pekerjaan yang menunjukkan bagaimana proses selesai, digambarkan dengan durasi 0, mulai dari 0. Contoh misalnya nih, untuk contoh manajemen proyek, ya, yang nanti akan kita tuliskan di Microsoft Project 2007. Misalnya ini, misalnya membuat kue kering. Misalnya yang pertama adalah membeli bahan kue seperti tepung, gula, telur, mentega. Yang kedua adalah menyiapkan peralatan membuat kue. Yang ketiga adalah mencampur bahan-bahan kue, yaitu mixer, gula dan telur, kemudian campuran tepung, campuran mentega. Kemudian yang keempat cetak kue, dan yang kelima adalah panggang kue. Ini adalah poin-poin yang harus dilakukan sebelum membuat manajemen proyek, ya. Tahap-tahapnya seperti ini contohnya. Kemudian baru kita masukkan ke dalam manajemen Microsoft Project 2007, ya. Tadi yaitu membeli tepung, membeli gula, telur, mentega, kemudian selanjutnya mixer gula dan telur, capungnya sampai dengan
mencetak kue dan panggang kue. Ada durationnya di sini, kemudian ada startnya, finishnya, kemudian tadi predecessor ya, hubungan keterkaitan antara taks yang satu dengan taks yang lain ya. Kemudian resultnya siapa yang mengeksekusi gitu ya. Di tugas pertemuan 2, yaitu silakan tugas mandiri menjelaskan proyek kasus dengan menggunakan Microsoft Project 2007. Proyek kasusnya yaitu sebagai berikut. Nih, ada di slide ya. Ini bisa dibaca, kemudian kamu implementasikan ke Microsoft Project 2007. Nah, itu tugas untuk pertemuan 2. Nah, ini sudah ada tahap-tahapannya, tinggal melihat di slide pertemuan. Kemudian tentukan kegiatan yang dilakukan pertama kali dan kegiatan yang dapat dilakukan secara paralel. Tadi contohnya keterkaitan atau predecessornya itu misalnya kegiatan 3 itu berhubungan dengan kegiatan 1 dan 2, misalnya seperti itu. Kemudian deskripsikan kebutuhan material pada setiap pekerjaannya dengan menggambarkan pada Microsoft Project. Paper makalah pertemuan hasil tugas pertemuan 2 ini dikumpulkan pada pertemuan 14. Silakan dikerjakan ya. Kemudian nanti bisa mengerjakan soal latihan pertemuan 2 sesuai dengan mata kuliah dosen mata kuliah yang mengajar di masing-masing kelas. Berikut adalah daftar referensi yang digunakan, buku-buku referensi yang digunakan dalam mata kuliah analisis proyek sistem informasi. Ada buku manajemen proyek berbasis teknologi informasi, yaitu Imam Haryanto, kemudian ada Information Technology Project Management dari Swalp Katie, dan rekayasa perangkat lunak, buku 1 dari Roger Priestman, kemudian ada rekayasa perangkat lunak dari Ian Sommerflin, dan manajemen proyek sistem informasi dari Rudy Tantra.